Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel aku, Nurse Amalia. Di video kali ini, aku ingin membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada anak. So, buat teman-teman yang penasaran, tonton terus video aku sampai selesai. Terima kasih. Dokter, anak saya udah umur 1 tahun nih dokter, tapi belum bisa jalan dokter. Gimana nih pertumbuhannya dokter? Nggak sesuai ya sama usianya dokter. Jadi, tadi yang dibahas mengenai berjalan. Berjalan itu merupakan pembahasan mengenai perkembangan. Nah, pertumbuhan itu tidak membahas mengenai kemampuan seorang anak. Nah, ada yang masih bingung nggak di sini? Yuk kita bahas yuk. Nah, jadi pertumbuhan itu apa sih? Pertumbuhan yaitu bertambahnya ukuran fisik atau ukuran tubuh yang bisa diukur. So, pertumbuhan itu apa aja? Nah, pertumbuhan pada anak yang diukur ada 3 item. Yang pertama, yaitu berat badan anak. Berat badan bisa dengan satuan gram atau kilogram. Biasanya jika bayi kita menggunakan satuan gram. Lalu jika untuk anak kita menggunakan satuan kilogram. Nah, pengukurannya dengan apa? Pengukurannya dengan timbangan. Yang lebih akurat dengan timbangan digital ya. Dan jangan lupa, penimbangan diusahakan di tempat yang sama selalu ya. Karena biasanya kita menimbang di tempat A dan di tempat B itu berbeda tafsirannya. Jadi, usahakan untuk menimbang berat badan di tempat yang sama ya, agar tidak beda atau salah penafsiran. Yang kedua, yaitu panjang badan atau tinggi badan. Jika pada bayi, kita menyebutnya panjang badan karena kita mengukurnya di saat bayi sedang tidur. Jadi kita ukur dari ujung kepala bayi sampai ke ujung kaki bayi. So, kita menyebutnya dengan panjang badan. Jika anak sudah berdiri atau bisa standby dan bertahan dalam posisi berdiri, kita bisa mengukurnya dengan berdiri, dengan penggaris atau dengan stiker dinding. Kalau kita mengukurnya panjang bayi, kita bisa menggunakan dengan meteran atau penggaris yang panjang. Yang ketiga, yaitu lingkar kepala. Lingkar kepala diukur dari depan dahi hingga ke belakang. Nah, pengukuran ini menggunakan meteran. Pengukuran ini untuk menyesuaikan perkembangan otak bayi dan untuk melakukan screening adanya penumpukan cairan otak pada kepala bayi. Pengukuran pertumbuhan pada anak bisa dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama menggunakan dengan grafik di buku KMS. Kita ada beberapa yang punya ya, kebanyakan dari kita punya ya buku KMS yang warna pink itu punya. Nah, atau yang kedua menggunakan grafik WHO. Ada beberapa buku kontrol dari kita yang menggunakan grafik WHO juga. Dan keduanya sama ya, ada warna biru untuk laki-laki dan warna pink untuk perempuan. Nah teman-teman, jadi singkat pembahasan kita kali ini, setidaknya kita ada pencerahan ya. Jadi pertumbuhan itu yang bisa diukur. Jadi dinilai dari berat badan, yang kedua panjang badan atau tinggi badan, yang ketiga lingkar kepala. Jadi pertumbuhan itu terdiri dari 3 ini. Gitu deh, sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke pembahasan perkembangan. Oke, lanjut. Perkembangan itu apa sih? Perkembangan yaitu bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh menuju proses pematangan. Penilaian perkembangan ada 4 item. Penilaian perkembangan yang pertama yaitu motorik kasar. Contohnya di sini yaitu bayi bisa berdiri, bayi bisa duduk, atau bayi bisa berjalan. Nah, itu semua termasuk motorik kasar. Penilaian perkembangan yang kedua yaitu bahasa.
Contohnya, bayi bisa mengoceh, bayi bisa berteriak, bayi bisa menyebutkan papa, mama. Nah, itu merupakan contoh penilaian perkembangan pada nilai bahasa. Penilaian perkembangan yang ketiga yaitu motorik halus. Contohnya di sini yaitu bayi mampu memegang mainan icik-icik-icik, bayi mampu menyusun kubus, bayi mampu memegang mainan dengan menggunakan telunjuk dan ibu jari. Ketiga contoh tersebut merupakan penilaian dari motorik halus. Yang keempat yaitu penilaian mengenai personal sosial. Contohnya yaitu bayi mengamati jari-jari tangannya, bayi mampu minum dengan cangkir. Itulah contoh penilaian personal sosial. Nah, sekilas penjelasan aku tadi mengenai penilaian perkembangan yaitu ada 4. Yang pertama motorik kasar, yang kedua bahasa, yang ketiga motorik halus, yang keempat personal sosial. Jadi perkembangan itu beda ya dengan pertumbuhan. Jadi kita di sini sudah paham mengenai apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Untuk penilaian perkembangan bisa menggunakan antara 2 metode ini. Yang pertama yaitu dengan DDST. DDST merupakan kepanjangan dari Denver Development Screening Test. Ada grafiknya ya, nanti aku beri contohnya. Selanjutnya bisa dengan metode yang kedua yaitu dengan KPSP. Kepanjangan dari Kuesioner Pra Screening Perkembangan. Itu juga ada lembaran tersendiri ya. Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari metode tersebut. Nah, demikian pembahasan aku mengenai perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kita sudah ngerti bedanya ya. Jadi kita nggak salah kaprah lagi nih. Jadi kemampuan anak untuk berdiri, minum dengan cangkir itu contoh dari perkembangan ya. Jadi misalnya berat badan anak aku cuma 6 kilo nih di umur sekian bulan. Nah, itu merupakan penilaian dari pertumbuhan. Jadi kita udah nggak salah sebut lagi nih ya. Kita udah tahu perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, demikian video aku mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Buat teman-teman semuanya yang ada saran, silahkan komen di bawah ini. Dan bila ada penemuan atau jurnal baru mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, silahkan komen juga di bawah ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku, Nurse Amalia. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.